Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat itu diambil satu persatu. Seorang ulama pernah mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila engkau mendapatkan kenikmatan, maka jagalah nikmat itu. Jaga dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menghilangkan nikmat Allah satu persatu. Wa hudha bi ta'ati rabbil ibad wa rabbul ibad sari'un niqam. Hapuslah semua kemaksiatan itu dengan taat kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat cepat balasannya. Kalau Allah sudah murka kepada hamba-Nya yang kufur nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengambil nikmat itu satu persatu. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul Fawaidu Zikril Maut, faedah-faedah mengingat kematian. Kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya kehidupan dunia merupakan kehidupan yang sementara, dan semua jiwa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang abadi hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kata kullu nafsin ini menunjukkan kepada keumuman. Jadi siapapun itu, baik yang tua yang muda, laki-laki perempuan, kaya dan miskin, semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan, dan sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepada kami. Siapapun manusia, walaupun fisiknya kuat, walaupun dia sehat, banyak orang yang meninggal tanpa sebab. Terkadang orang yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur oleh Allah, itulah yang namanya kematian. Di hari-hari ini kita dihebohkan dengan meninggalnya seorang ulama, yang mana meninggalnya seorang ulama ini menjadikan
kita agar kita semakin bersiap diri untuk menyambut yang namanya kematian. Dan setiap orang yang meninggal dunia seharusnya kita jadikan sebagai ibrah, kita jadikan sebagai pelajaran agar kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ketika seseorang menyaksikan saudaranya meninggal dunia, tapi ternyata dia tidak pernah mengambil ibrah sama sekali. Ini menunjukkan di dalam hati seorang itu, ya, hatinya sudah mati, hatinya sudah berkarat, dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Seperti perkataan seorang ulama, di antara sebab matinya hati seseorang, qultum annal mauta haqqun walam tasta'iddu laha. Kalian mengatakan bahwa kematian itu pasti benar, namun kalian tidak pernah mempersiapkan diri untuk menyambut kematian itu. Orang-orang yang sering mengingat kematian, merekalah orang-orang yang paling cerdas di muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina aqyas, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Apakah mereka yang punya EQ yang luar biasa? Apakah mereka adalah orang yang nilai matematikanya di atas rata-rata? Bukan itu orang yang paling cerdas. Tapi kata Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang-orang yang sering mengingat yang namanya kematian. Wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Dan orang-orang yang terbaik adalah orang yang mempersiapkan diri terhadap yang namanya kematian. Dia selalu mempersiapkan dirinya bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak pernah ingat mati, merekalah orang-orang yang hatinya sudah mati. Bahkan Ibrahim bin Adham mengatakan, wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Di antara sebab matinya hati seseorang, ketika kalian menguburkan jenazah saudara kalian, tapi kalian tidak pernah mengambil ibrah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dia kembali bermaksiat kepada Allah, tidak pernah mau bertaubat kepada Allah, padahal dia sudah menguburkan jenazah saudaranya, tapi tidak pernah mengambil ibrah sama sekali. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian itu pasti akan menjumpai seseorang dimanapun dia berada, dan seseorang tidak akan bisa lari dari yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian, dan sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepada Allah, dan Allah akan mengabarkan apa yang kalian perbuat selama di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian pasti akan menjumpai kalian, meskipun kalian berada di tempat yang kokoh, di tempat yang kuat. Pasti seseorang akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu, sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai detik ini marilah kita sering-sering mengingat yang namanya kematian, bahwa sesungguhnya kematian itu merupakan pemutus kelezatan yang ada di muka bumi ini. Rasulullah SAW sering berpesan, aksiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Yaitu kematian. Jadi semua yang dirasakan oleh hamba Allah, harta yang dia miliki, rumah yang dia tempati, makanan enak yang pernah dia makan, semuanya tidak ada gunanya. Datangnya kematian, semua kelezatan dunia tidak ada gunanya.
dan yang akan menemani dia di alam kubur nanti, yaitu amal ibadah dia. Seorang ulama pernah mengatakan, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Hiduplah engkau di muka bumi ini sesukamu. Mau taat, mau bermaksiat silahkan, karena sesungguhnya engkau akan meninggal dunia. Dan beramallah di muka bumi ini sesukamu. Mau bermaksiat kepada Allah, mau beribadah kepada Allah silahkan, karena sesungguhnya engkau akan dibalas terhadap apa yang engkau kerjakan. Jangan kira Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia begitu saja. Allah menciptakan manusia tidak secara main-main, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan segala pertanggungjawaban. Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnakum abasa. Apa Allah mengatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian secara begitu saja, dan apakah kalian tidak dikembalikan kepada kami? Jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sering mengingat yang namanya kematian. Karena sesungguhnya seseorang yang sering mengingat kematian ini akan memberikan beberapa faedah. Di antaranya, orang-orang yang sering mengingat kematian, dia akan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang akan selalu rajin beribadah kepada Allah, dan dia akan selalu merasa puas terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Seperti yang disebutkan oleh seorang ulama, Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat kepada Allah. Dia tahu bahwa dirinya salah, dan dia selalu bersegera kepada ampunan Allah, dan dia tidak mau namanya menunda-nunda taubat. Mumpung dia masih sehat, masih diberikan fisik yang kuat, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Orang-orang yang sering mengingat kematian, yang pertama, dia akan selalu bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah seorang ulama yang bernama Ar-Rabi' bin Husayn rahimahullahu taala. Ar-Rabi' bin Husayn pernah menggali kubur di depan rumahnya. Tujuannya apa? Agar dia selalu ingat mati. Setiap dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabi' bin Husayn masuk ke dalam kubur itu, dan dia selalu mengingat yang namanya kematian. Dan kita pun, kalau kita sering mengingat kematian ketika kita berbuat salah, maka sekali-kali kita gali kubur di depan rumah kita. Kemudian kalau kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke kubur itu. Agar apa? Agar kita ini semakin memperbaiki diri, agar kita ini kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'jilut taubah. Kemudian yang kedua, nasyatun fil ibadah.
orang-orang yang sering mengingat kematian, dia akan rajin beribadah. Yang dulunya tidak pernah sholat, yang dulunya tidak pernah menuntut ilmu, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia ingat mati, dia akan kembali untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, qana'atul qalb. Orang-orang yang sering mengingat kematian, maka hatinya akan selalu merasa puas terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya, dan dia tidak mau diperbudak oleh yang namanya dunia, karena dia tahu bahwa dunia hanya sementara dan semua yang dia miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, waman nasyal mauta, barang siapa yang lupa terhadap yang namanya kematian, uqiba bisalasah, maka dia akan melakukan 3 hal. Yang pertama, taswifut taubah, dia akan selalu menunda-nunda taubat. Ketika diberikan fisik yang kuat, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia tertipu dengan umur itu. Dia habiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah, dia habiskan umurnya untuk mengejar dunia dan tidak pernah mengejar akhirat, karena dia menyangka bahwa dia hidup selamanya di muka bumi ini. Kemudian orang-orang yang lupa sama kematian, kasdun fil ibadah, dia akan selalu malas untuk beribadah. Sholat sering dia tinggalkan, puasa tidak pernah dia kerjakan, dia tidak pernah baca Quran, tidak pernah hadir di majelis ilmu, dan dia selalu habiskan umurnya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kasdun fil ibadah. Dan yang ketiga, wa'adamur ridha bil kafaf. Orang-orang yang lupa sama kematian, dia tidak akan pernah ridha terhadap rezeki yang cukup, dan akhirnya dia akan selalu menghabiskan umurnya untuk mengejar dunia, sehingga dia rela menggadaikan akhiratnya untuk mengumpulkan harta dunia. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan umur ini dengan sebaik-baiknya sebelum datang penyesalan. Mumpung kita masih hidup di muka bumi ini, perbanyaklah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang namanya umur tidak ada yang tahu. Sekarang seorang hidup, besok bisa meninggal dunia. Ya, salah satu contohnya adalah Syekh Ali Jabir yang meninggal dunia pada hari Kamis, padahal dia sudah sehat, tapi ternyata Allah panggil beliau. Tidak nyangka seorang ulama bisa meninggal dunia. Itulah kematian. Maka dari sinilah kita jadikan ibrah bahwa semua pasti akan meninggal dunia. Terakhir, seorang ulama pernah berpesan, tazawwad min taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr fa kam min fata yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr wa kam min sigarin yurja tul umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Berbekalah engkau dengan takwa, karena engkau tidak tahu dan tidak bisa menjamin apakah masih bisa hidup sampai besok. Sekarang sehat, besok bisa meninggal dunia. Itulah kehendak Allah. Berapa banyak para pemuda di waktu pagi dan sorenya sibuk bermain, tertawa, bersendagurau, tapi ternyata dia sudah terbungkus kain kafan sedangkan dia tidak tahu. Salah satu contohnya ketika pesawat SJ-182 jatuh di Kepulauan Seribu. Mungkin sebelum dia terbang, dia mungkin kumpul dengan keluarganya, tertawa-tertawa dengan saudara-saudaranya, tapi ternyata dia sudah meninggal dunia. Bahkan ada korban-korban yang tidak ditemukan mayatnya. Inilah kematian. Berapa banyak orang-orang sehat, tapi ternyata
dia mati tanpa sebab. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan masih diberikan umur panjang oleh Allah karena Allah masih sayang kepadanya. Dan berapa banyak anak kecil yang diharapkan umurnya panjang, tapi ternyata dia sudah masuk liang kubur lebih dahulu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mempersiapkan diri untuk menyambut yang namanya kematian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.